Sepotong kisah kecil dunia. Lahir pada 4 April 1965 di Manhattan, New York City, Robert John Downey Jr. bukanlah anak biasa. Sejak kecil dunia seni sudah mengalir dalam nadinya. Ia adalah putra dari Robert Downey Sr., seorang sutradara independen yang dikenal karena karya-karya eksperimental, dan Elsie Ford, seorang aktris yang tampil dalam sejumlah film ayahnya. Keluarga ini tampak seperti gambaran ideal dari keluarga seni yang kreatif, bebas, dan penuh warna. Namun, di balik kemilau dunia hiburan, tersembunyi bayang-bayang yang kelam. Sejak usia 6 tahun, Robert kecil diperkenalkan pada hal yang tak semestinya ia kenal, narkoba. Sang ayah yang juga bergelut dengan kecanduan, tak sengaja menyeret putranya ke dalam lingkaran itu. Ia memberi Robert ganja. Menurutnya, hal tersebut merupakan bentuk ikatan antara ayah dan anak. Cara yang gila untuk berbagi dunia. Tapi itulah awal dari kejatuhan panjang yang tak terhindarkan. Meski hidupnya mulai ternoda sejak dini, bakat Robert bersinar terang. Pada usia 5 tahun, ia sudah muncul dalam film yang disutradarai oleh ayahnya pada film Pound 1970. Dan sejak itu, layar lebar menjadi panggung hidupnya. Di usia muda, Robert pindah ke California bersama ayahnya akibat perceraian dari kedua orang tuanya dan bersekolah di Santa Monica High School, tempat ia bergaul dengan calon bintang lainnya, seperti Sean Penn dan Charlie Sheen. Namun, pendidikan formal tidak lama menarik minatnya. Pada usia 17 tahun, ia keluar dari sekolah dan kembali ke New York demi mengejar impiannya sebagai aktor. Robert Downey Jr. muda segera dikenal sebagai aktor berbakat dengan pesona alami yang sulit diabaikan. Ia bergabung dengan acara sketsa legendaris Saturday Night Live pada musim 1985-1986. Meski kehadirannya di sana tidak bertahan lama. Namun langkah itu membuka jalan menuju peran-peran film besar di era 1980-an, seperti dalam Weird Science 1985 dan Less Than Zero 1987, di mana ia berperan sebagai seorang pecandu narkoba, sebuah peran yang sangat mencerminkan realitas di dalam hidupnya sendiri. Semenjak saat itu, dunia pun mulai memperhatikannya. Robert tidak hanya seorang aktor muda yang berbakat, tetapi dirinya merupakan sebuah simbol generasi, seorang bintang yang karismanya melampaui layar. Tetapi, di saat ketenarannya merangkak naik, kehancuran yang diakibatkan oleh gaya hidupnya pun terus mengintai dari dalam dirinya. Kesuksesan di usia muda membawa Robert Downey Jr. ke pusat perhatian Hollywood, namun ketenaran itu datang bersama harga yang mahal. Di balik wajah tampan dan senyum memesona, tersembunyi jiwa yang terus digerogoti oleh kecanduan dan luka batin yang belum sembuh sejak masa kecil. Hidupnya adalah kombinasi berbahaya antara popularitas dan pelarian diri, di mana dirinya menjadikan narkoba sebagai bentuk pelariannya yang paling setia. Tahun 1992 menjadi titik terang dalam karirnya, ketika ia memerankan Charlie Chaplin dalam film Chaplin karya Richard Attenborough. Perannya begitu menakjubkan, bahkan dunia perfilman pun terdiam sejenak. Ia meraih nominasi Oscar untuk aktor terbaik dan memenangkan BAFTA Award atas penampilan itu. Dunia melihatnya sebagai pewaris tahta aktor besar Hollywood. Namun seperti bayangan yang selalu mengikuti cahaya, masa gelapnya tidak pernah benar-benar pergi. Setelah Chaplin, hidup Robert berubah menjadi roller coaster tanpa kendali. Ia ditangkap berulang kali antara tahun 1996 hingga 2001 karena kepemilikan narkoba. Salah satu insiden paling terkenal terjadi pada tahun 1996, ketika ia ditangkap setelah berkendara dalam kondisi mabuk sambil membawa senjata dan obat-obatan. Beberapa minggu kemudian, ia tertangkap sedang tidur di rumah tetangganya karena salah masuk rumah. Kasus demi kasus menumpuk, dan begitu pula kekecewaan dunia terhadap dirinya. Ia sempat dipenjara, menjalani rehabilitasi berkali-kali, dan kehilangan sejumlah besar peluang karir beraktingnya. Perannya dalam serial TV Ally McBeal sempat menghidupkan kembali namanya pada tahun 2000, bahkan ia memenangkan Golden Globe. Namun kecanduan kembali merampas segalanya. Ia dipecat dari serial itu setelah kembali ditangkap karena narkoba. Kehidupan pribadinya pun runtuh. Pernikahannya dengan Deborah Falconer yang dinikahinya pada tahun 1992 dan telah memberinya seorang putra, Indio Falconer Downey, hancur karena gaya hidup destruktifnya. Kehidupan yang begitu di luar dikendali tersebut menjadikan Robert sebagai simbol kegagalan dan peringatan tentang hidup bagi para selebritas muda bahwa bakat saja tak cukup untuk bertahan. Tahun 2003, setelah masa rehabilitasi terakhirnya, Robert mulai membangun kembali dirinya secara perlahan.
Ia berhenti menggunakan narkoba dan alkohol, menjadikan sebagai pencapaian yang luar biasa setelah puluhan tahun terikat dalam jeratnya. Namun Hollywood belum melupakan reputasinya. Tawaran pekerjaan tidak datang semudah sebelumnya. Ia harus membuktikan bahwa ia bukan hanya aktor hebat, tetapi juga manusia baru yang telah belajar dari neraka yang ia lewati. Disinilah peran Susan Levin memasuki kisah hidupnya. Susan seorang produser film yang cerdas dan berprinsip kuat, bertemu Robert di lokasi syuting Gothikanya 2003. Awalnya, Susan menolak mendekat karena mengetahui reputasi buruk Robert. Namun seiring berjalannya waktu, ia melihat tekad dan perubahan yang tulus dalam diri aktor itu. Mereka jatuh cinta, dan Susan menjadi kekuatan penopang yang membantu Robert tetap berada di jalur pemulihan. Keduanya menikah pada tahun 2005, dan sejak saat itu, hidup Robert mulai memiliki arah yang baru. Ia menemukan ketenangan, kedisiplinan, dan makna hidup yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Bersama Susan, ia belajar menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Namun dunia masih ragu. Apakah ia benar-benar telah berubah? 2007 menjadi tahun akan datangnya sebuah peluang. Sebuah film superhero yang saat itu dianggap taruhan besar sedang mencari pemeran utama, Tony Stark, sang Iron Man. Jon Favreau, sutradara yang ditunjuk untuk memimpin proyek Iron Man, melihat sesuatu dalam diri Robert Downey Jr. yang tak terlihat oleh banyak orang. Keberanian untuk menghadapi masa lalu, dan kedalaman emosi yang tak dimiliki oleh aktor lain. Bagi Favreau, kehidupan Robert yang penuh luka dan pertobatan sangat selaras dengan karakter Tony Stark, seorang jenius flamboyan yang berubah menjadi pahlawan setelah nyaris kehilangan segalanya. Namun Marvel Studios ragu. Robert dianggap sebagai risiko besar. Masa lalunya yang kelam dianggap beban terlalu berat untuk dipertaruhkan pada proyek sebesar Iron Man yang digadang-gadang sebagai fondasi awal Marvel Cinematic Universe, MCU. Tapi Favreau bersikeras, ia menginginkan Robert dan hanya Robert. Akhirnya dengan bayaran yang relatif kecil, sekitar $500.000, jauh di bawah standar aktor papan atas, Robert Downey Jr. pun diberi kesempatan. Ia tidak mengeluh, ia justru melihatnya sebagai momen penebusan. Proses syuting Iron Man berlangsung tidak seperti film superhero lainnya. Banyak dialog yang diimprovisasi, dan Robert memberi napas segar pada karakter Tony Stark. Ia tak hanya memerankan Stark, ia menjadi Stark. Karisma, kecerdasan, luka batin, dan proses transformasi karakter itu adalah cerminan langsung dari perjalanan hidupnya sendiri. Ketika Iron Man dirilis pada Mei 2008, dunia terkejut. Film itu bukan hanya sukses secara finansial, tetapi juga menjadi simbol kelahiran kembali seorang manusia yang sebelumnya telah dibuang oleh industri. Robert Downey Jr. tak lagi dikenal sebagai bintang yang gagal, tetapi sebagai wajah baru era keemasan film superhero. Dari situ, segalanya berubah. Ia memerankan Tony Stark di 9 film Marvel lainnya, termasuk dalam The Avengers dan Avengers Endgame. Film yang menjadi puncak dari semesta Marvel, sekaligus simbol perpisahan emosional dari karakter yang telah menyelamatkannya. Namun, kebangkitan Robert tidak berhenti pada Iron Man. Ia juga menunjukkan keberagaman aktingnya lewat film-film seperti Sherlock Holmes, Tama 2009, Tamu 2011, yang memberinya nominasi Golden Globe, dan proyek-proyek pribadi seperti The Judge tahun 2014. Ia membuktikan bahwa dirinya bukan hanya pahlawan box office, tetapi juga aktor serius dengan kedalaman emosional yang menggetarkan. Di balik layar, ia membangun rumah produksi bersama Susan, tim Downey, menciptakan ruang untuk menceritakan kisah-kisah orisinal. Kehidupan pribadinya juga stabil. Ia menjadi ayah yang penuh kasih untuk ketiga anaknya, dan menjalani kehidupan yang sehat dan bebas dari kecanduan sejak pertengahan 2000-an. Robert Downey Jr. bukanlah pria yang sempurna. Ia pernah hancur, pernah kalah, dan pernah nyaris dilupakan. Tapi dari runtuhan hidup yang gelap, ia bangkit. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk menjadi simbol bahwa tidak ada kehancuran yang terlalu dalam untuk diperbaiki. Tidak ada masa lalu yang terlalu kelam untuk diampuni. Ia pernah berkata dalam sebuah wawancara, "Ingatlah bahwa meskipun Anda telah mencapai titik terendah, bukan berarti Anda harus tetap di sana." Dan ia membuktikannya. Dengan segala luka dan pelajaran, Robert Downey Jr. tidak hanya kembali ke puncak. Ia membangun puncak baru, puncak yang jauh lebih tinggi, lebih bermakna, dan lebih abadi dari yang pernah ia impikan.